Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Zafira dengan NIM 222790004, Prodi Bisnis Digital. Jadi saya telah diberi tugas oleh dosen saya, Pak Bahar, untuk mempresentasikan dengan judul Keamanan Data dalam Perdagangan Internasional, Risiko dan Tantangan di Era Ekonomi Digital. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke bagian pendahuluan. Perkembangan teknologi digital telah mengubah landscape perdagangan internasional secara drastis, memberikan peluang baru bagi perusahaan untuk memperluas jangkauan dan efisiensi mereka. Era ekonomi digital memungkinkan berbagai transaksi dan pertukaran informasi antar negara menjadi lebih cepat dan praktis, namun juga membawa sejumlah tantangan terkait keamanan data yang semakin kompleks. Keamanan data menjadi isu krusial, mengingat semakin banyaknya data yang penting yang dipertukarkan, mulai dari informasi transaksi, data pelanggan, hingga strategi bisnis perusahaan. Dalam perdagangan internasional, data menjadi salah satu aset paling berharga. Penggunaan data besar atau big data dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence dalam menganalisis pasar global, perilaku konsumen, dan memprediksi tren perdagangan menciptakan efisiensi baru. Namun, di sisi lain, meningkatkan ketergantungan pada teknologi digital. Ini juga membuka peluang bagi para pelaku kejahatan cyber mengeksploitasi kerentanan sistem dan mencuri data yang sensitif. Serangan cyber, baik yang berbentuk malware, ransomware, maupun peretasan sistem, menimbulkan risiko bagi perusahaan yang bergantung pada jaringan global untuk operasional mereka. Selain dari kejahatan cyber, perusahaan yang terlibat dalam perdagangan internasional juga dihadapkan pada tantangan regulasi yang beragam terkait perlindungan data. Setiap negara memiliki aturan perlindungan data yang berbeda, seperti GDPR di Uni Eropa dan CCPA di Amerika Serikat, yang memerlukan perhatian khusus bagi perusahaan untuk mematuhi berbagai peraturan yang berlaku. Ketidakpatuhan terhadap regulasi ini dapat berujung pada sanksi berat yang pada akhirnya mempengaruhi reputasi dan kestabilan finansial perusahaan. Selanjutnya kita masuk ke bagian rumusan masalah. Apa sih masalah yang akan kita bahas di dalam PPT ini? Ada 3 permasalahan. Yang pertama, bagaimana ancaman keamanan cyber seperti peretasan dan ransomware memengaruhi keamanan data dalam perdagangan internasional. Yang kedua, apa saja tantangan yang dihadapi perusahaan dalam memenuhi regulasi perlindungan data yang beragam di berbagai negara. Yang ketiga, langkah-langkah preventif apa yang dapat diterapkan oleh perusahaan untuk mengurangi risiko kebocoran data di era ekonomi digital. Nanti ini akan kita bahas di bagian pembahasan. Selanjutnya kita masuk ke bagian tinjauan pustaka atau tinjauan teori. Keamanan data dalam perdagangan internasional. Menurut Loudon dan Trevor 2020, keamanan data merupakan aspek kritis dalam perdagangan internasional, terutama dengan semakin berkembangnya ekonomi digital yang melibatkan pertukaran data lintas negara. Data sensitif seperti informasi pelanggan dan rincian transaksi memiliki nilai tinggi di pasar gelap, menjadikannya target utama bagi pelaku kejahatan cyber. Keamanan data ini sangat memengaruhi reputasi dan keberlangsungan perusahaan yang beroperasi secara global, terutama karena kebocoran data dapat menimbulkan kerugian besar baik dalam bentuk finansial maupun kepercayaan pelanggan. Loudon dan Trevor 2020. Selain itu, menurut Leung 2018 menyebutkan bahwa perdagangan internasional yang mengandalkan jaringan digital rentan terhadap berbagai bentuk ancaman seperti malware, phishing, dan ransomware. Tantangan ini semakin signifikan karena adanya rantai pasokan global yang melibatkan banyak pihak dengan tingkat keamanan yang berbeda.
sehingga perusahaan perlu menginvestasikan waktu dan sumber daya untuk menjaga keamanan data di setiap bagian jaringan mereka. Selanjutnya, kita masuk ke bagian pembahasan. Jadi, kita akan membahas dari pertanyaan rumusan masalah tadi. Apa sih masalahnya? Yang pertama itu pengaruh ancaman keamanan cyber terhadap keamanan data dalam perdagangan internasional. Ancaman cyber seperti peretasan, malware, dan ransomware merupakan risiko besar bagi perusahaan yang terlibat dalam perdagangan internasional karena transaksi lintas negara melibatkan jaringan digital yang kompleks dan berbagai pihak. Data sensitif seperti informasi pelanggan, rincian transaksi, dan bisnis strategis menjadi target utama serangan cyber. Serangan ransomware misalnya, dapat mengakibatkan perusahaan kehilangan akses ke data penting hingga tebusan dibayarkan. Selain itu, peretasan yang berhasil mencuri data pelanggan dapat merusak reputasi perusahaan di pasar global. Perusahaan seringkali menjadi target serangan berbasis rantai pasokan atau supply chain attack, di mana peretas memanfaatkan kerentanan pihak ketiga yang memiliki akses ke sistem perusahaan. Tingginya frekuensi serangan cyber menuntut perusahaan untuk memiliki infrastruktur keamanan data yang kuat, termasuk firewall, enkripsi data, dan teknologi deteksi ancaman yang canggih untuk meminimalisir risiko serangan ini. Yang kedua, tantangan dalam memenuhi regulasi perlindungan data internasional yang beragam. Setiap negara memiliki regulasi perlindungan data yang berbeda, seperti GDPR di Uni Eropa dan CCPI di Amerika Serikat. Untuk perusahaan multinasional, memenuhi semua regulasi ini adalah tantangan tersendiri, terutama karena adanya ketentuan khusus yang harus diikuti di setiap negara. Ketidakpatuhan terhadap aturan perlindungan data dapat mengakibatkan denda yang signifikan dan merusak reputasi perusahaan secara global. Regulasi perlindungan data juga seringkali mencakup aturan tentang transfer data lintas negara, yang membuat perusahaan perlu berhati-hati saat mentransfer informasi ke negara-negara dengan regulasi berbeda. Perusahaan harus memahami dan mematuhi persyaratan ini, yang mencakup prosedur enkripsi, pelaporan insiden keamanan, dan persetujuan penggunaan data pelanggan. Implementasi aturan ini dapat menjadi kompleks karena perusahaan harus menyesuaikan kebijakan data mereka dengan beragam standar internasional, yang tidak hanya membutuhkan waktu tetapi juga investasi sumber daya yang signifikan. Selanjutnya, yang ketiga, langkah preventif untuk mengurangi risiko kebocoran data di era digital. Untuk mengurangi risiko kebocoran data, perusahaan harus menerapkan berbagai langkah preventif dalam sistem keamanan data mereka. Beberapa langkah penting yang perlu dipertimbangkan adalah: yang pertama, teknologi enkripsi dan keamanan jaringan. Mengamankan data menggunakan enkripsi akan membuat data sulit diakses oleh pihak tidak berwenang meskipun berhasil diambil. Selain itu, perusahaan juga perlu memastikan bahwa jaringan dan infrastruktur digital mereka terlindungi oleh firewall dan teknologi deteksi intrusi. Yang kedua, pelatihan keamanan bagi karyawan. Kesadaran akan keamanan data di kalangan karyawan juga memainkan peran penting. Banyak pelanggaran data terjadi karena kelalaian atau kurangnya pengetahuan mengenai praktik keamanan. Pelatihan berkala untuk karyawan mengenai protokol keamanan seperti penggunaan kata sandi yang kuat, autentifikasi 2 faktor, dan kebijakan akses data terbatas dapat membantu meminimalisir risiko kebocoran. Yang ketiga, audit keamanan rutin dan evaluasi pihak ketiga. Melakukan audit keamanan secara berkala akan membantu perusahaan mengidentifikasi dan memperbaiki kerentanan dalam sistem mereka sebelum terjadi insiden.
Selain itu, penting untuk mengevaluasi keamanan data pada pihak ketiga, termasuk mitra, pemasok, dan layanan penyimpanan cloud, untuk memastikan mereka juga memenuhi langkah standar keamanan yang diinginkan. Langkah-langkah preventif ini tidak hanya akan melindungi data perusahaan, tetapi juga menjaga kepercayaan pelanggan dan reputasi perusahaan di pasar global. Keamanan data yang baik adalah investasi penting yang akan membantu perusahaan menghadapi tantangan perdagangan internasional di era digital. Itu dia tadi pembahasan dari saya. Selanjutnya kita masuk ke bagian kesimpulan. Perdagangan internasional di era ekonomi digital membawa peluang besar sekaligus tantangan baru terkait keamanan data. Perusahaan harus menghadapi berbagai ancaman keamanan cyber seperti peretasan, ransomware, dan serangan berbasis rantai pasokan yang dapat membahayakan informasi sensitif dan operasional bisnis. Selain itu, perbedaan regulasi perlindungan data di berbagai negara seperti GDPR di Uni Eropa dan CCPI di Amerika Serikat menuntut perusahaan untuk memiliki sistem keamanan data yang kuat dan mengikuti prosedur yang sesuai di setiap negara. Tantangan ini membutuhkan pendekatan yang terstruktur dan komprehensif dalam keamanan data. Langkah-langkah prevensi seperti penerapan teknologi enkripsi, pemantauan jaringan, dan edukasi karyawan tentang protokol keamanan menjadi kunci dalam menjaga data dari berbagai ancaman. Perusahaan yang berhasil membangun budaya keamanan data yang kuat dan mematuhi regulasi internasional dapat mempertahankan kepercayaan pelanggan dan mitra bisnis mereka, serta meminimalkan risiko kebocoran data yang merugikan. Selanjutnya kita masuk ke bagian saran. Yang pertama itu, perusahaan sebaiknya menginvestasi lebih banyak pada teknologi keamanan seperti enkripsi, firewall, dan sistem deteksi ancaman berbasis AI untuk melindungi data di setiap tahap rantai pasokan. Saran yang kedua itu, penting bagi perusahaan untuk secara aktif meninjau dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi perlindungan data di setiap negara tempat mereka beroperasi. Hal ini dapat dilakukan dengan memperbaharui kebijakan keamanan data secara berkala sesuai dengan perubahan hukum internasional. Yang ketiga, karyawan perlu mendapatkan pelatihan rutin tentang protokol keamanan data dan risiko cyber yang berkembang. Pelatihan ini penting untuk memastikan bahwa semua karyawan yang memahami dan menjalankan prosedur keamanan yang ditetapkan perusahaan. Baik, itu dia tadi penjelasan dari saya terkait materi keamanan data dalam perdagangan internasional, risiko dan tantangan di era ekonomi digital. Saya mohon maaf bila ada kurang dan kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.